Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cini Nur Adijah dari jurusan Akidah Filsafat Islam dengan NIM 123101037. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Sosial dan Politik, yang dimana dosen pengampunya itu adalah Ibu Dr. Hajah Nenghana MAG dan Ibu Faridah Nafilah MAG. Kelompok kami melakukan observasi ke sebuah coffee shop yang ada di Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada informan utama, yaitu barista. Nah, barista itu namanya Dapa. Nah, Dapa itu telah bekerja di Kopi Mas sejak tahun 2021. Jadi memiliki pengalaman yang cukup panjang gitu dalam melihat perkembangan KP dari awal hingga sekarang. Jadi Kopi Mas ini tuh pertama kali didirikan pada tahun 2019 oleh sekelompok mahasiswa. Nah, awalnya KP ini tuh hadir secara tidak langsung gitu. Karena lokasi awalnya itu kecil dan sangat sederhana, bahkan tidak terlihat seperti kafe pada umumnya gitu. Nah, nama Kopi Mas sendiri itu sebenarnya merupakan plesetan dari ucapan dalam bahasa Jawa, kayak kopi mas, kalau bahasa Indonesia mah kok gini mas gitu. Nah, jadi ungkapan tersebut itu muncul karena bentuk awal tempatnya yang terkesan seadanya dan belum ideal sebagai sebuah kafe. Alasan kami memilih untuk melakukan observasi ke sebuah kafe itu karena ada kaitannya gitu dengan teori Frankfurt tentang pemikirannya yang kritis dan teori sosialnya. Nah, jadi teori ini tuh berfokus pada analisis budaya, masyarakat, dan ekonomi, dan bagaimana pentingnya memahami struktur sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku individu ataupun kelompok. Selanjutnya ada peran coffee shop dalam sebuah ruang publik. Nah, jadi coffee shop ini tuh dapat didefinisikan sebagai tempat di mana orang-orang berkumpul untuk menikmati minuman, makanan, dan berinteraksi satu sama lain. Nah, dalam ini tuh coffee shop banyak berfungsi sebagai ruang publik yang informal gitu, di mana individu dari berbagai latar belakang dapat bertemu dan berinteraksi. Nah, konsep ruang publik ini tuh sejalan dengan pemikiran Jürgen Habermas tentang ruang publik sebagai area diskusi atau deliberasi. Nah, jadi coffee shop ini tuh menyediakan lingkungan yang nyaman dan santai dan mendorong orang-orang itu untuk berbicara dan berbagi ide dan berdiskusi. Nah, salah satu karakteristik utama dari coffee shop sebagai ruang publik itu adalah tentang area aksesibilitas. Nah, jadi coffee shop ini biasanya terletak di sebuah lokasi yang strategis seperti pusat kota atau area pembelanjaan yang memudahkan orang-orang itu untuk mengaksesnya. Terus selain itu harganya yang relatif terjangkau untuk secangkir kopi dan minuman ringan membuatnya dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Nah, dengan demikian, coffee shop ini tuh menjadi pusat di mana orang-orang dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi dapat berkumpul dan berinteraksi. Nah, ini tuh menurut teori Habermas. Dalam proses penyajiannya ini, Kopi Mas memiliki prinsip yang tegas terhadap kualitas dan etika produksi. Nah, biji kopinya itu digunakan dan didapatkan langsung dari petaninya tanpa perantara gitu. Jadi ini tuh dilakukan bukan untuk menjaga kualitas rasa aja, tapi juga untuk meningkatkan nilai ekonomi dan penghargaan terhadap petani sebagai produsen utama. Selain itu, komitmen sosial Kopi Mas juga tercermin dalam hubungan dengan warga sekitar. Berdasarkan hasil wawancara, respon masyarakat terhadap keberadaan KP ini tuh sangat positif. Jadi warga itu
mengapresiasi suasana tenang yang ditawarkan, serta keterlibatan anak-anak muda yang ramai berdatangan ke kafe. Nah, jadi Kopi Mas ini tuh menurut masyarakat dinilai mampu menjadi ruang yang hidup tanpa mengganggu ketertiban lingkungan. Meski demikian, masyarakat juga menyampaikan salah satu catatan penting. Tidak diperkenankan musik keras lewat pukul 12 malam. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa kafe dan warga memiliki kesepahaman bersama dan menjaga kenyamanan bersama. Kopi Mas pun menerima gitu komitmen dan masukan dari masyarakat dan menerapkannya secara konsisten. Jadi dengan demikian komitmen sosial Kopi Mas ini tuh tidak hanya tampak dari cara memperlakukan produsen dan pelanggan, tapi juga cara mereka membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Nah, kafe ini tuh menjadi contoh bagaimana sebuah ruang usaha bisa hadir bukan hanya untuk pedagang, tapi juga untuk hidup bersama dan dalam nilai dan kesadaran sosial. Mayoritas pengunjung di sana tuh sampai sekarang banyaknya mahasiswa dan anak muda. Jadi ini tuh selaras gitu dengan tujuan awalnya pendiri kafe, yaitu menyediakan ruang diskusi yang nyaman dan terjangkau bagi generasi muda. Terus menurut hasil wawancara, persentase pengunjung dari warga sekitar terbilang kecil, yang memperkuat kesan bahwa kafe ini memang lebih lekat dengan sekitar mahasiswa dan komunitas intelektual muda gitu. Jadi praktik ini tuh menunjukkan bahwa nilai aksesibilitas dan partisipasi aktif yang menjadi kriteria ruang publik ideal menurut Manca Frankfurt. Nah, ini tuh telah diwujudkan oleh Kopi Mas, sekaligus menjadi contoh bagaimana ruang publik itu bisa tetap hidup di tengah dominasi kapitalisme dan individualisme digital. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.